Halo teman-teman, selamat datang di video kita kali ini. Kita bakal bahas topik yang seru banget loh, judulnya Bahaya Dari Peluang Sembunyi Manajemen Risiko. Sebelum masuk ke topiknya, kenalan dulu yuk sama kita. Seperti yang diingatkan oleh Bapak Ambun Prawanta, pakar manajemen risiko Indonesia, belajar dari pengalaman orang lain lebih mudah daripada belajar dari kesalahan sendiri. Jadi, maksud dari quotes ini, berani mengambil risiko itu baik, asalkan kita tahu cara mengelolanya dengan benar. Manajemen risiko adalah proses sistematis untuk mengidentifikasi, menganalisis, mengevaluasi, dan mengendalikan risiko yang bisa menghambat pencapaian tujuan organisasi atau proyek. Proses ini sangat penting agar organisasi bisa menghadapi ketidakpastian dan tetap berkembang. Apa itu best practice manajemen risiko? Praktik terbaik manajemen risiko adalah cara yang sudah terbukti efektif dan juga efisien, biasanya mengacu pada standar internasional seperti ISO 31000-2018. Praktik ini melibatkan proses yang sistematis dan juga berkelanjutan, serta memerlukan pemantauan dan evaluasi rutin. Lalu bagaimana sih langkah-langkahnya? Yang pertama ada identifikasi risiko. Cari tahu dahulu risiko apa saja yang mungkin terjadi dari dalam maupun luar organisasi, seperti kesalahan manusia, bencana alam, atau perubahan regulasi. Yang kedua ada analisis risiko. Kita bisa menilai kemungkinan risiko yang terjadi dan dampaknya. Gunakan alat seperti matriks risiko untuk menentukan prioritasnya. Yang ketiga ada evaluasi risiko. Kita bisa menentukan risiko mana yang harus segera ditangani. Kemudian yang keempat ada pengelolaan risiko. Kita perlu memilih strategi, misalnya menghindari, mengurangi, mentransfer, atau menerima risiko. Dan yang terakhir adalah pemantauan dan review. Pantau dan evaluasi terus risiko dan strategi agar tetap efektif dan juga relevan. Apa saja prinsipnya? Pertama, prosesnya harus sistematis dan terstruktur. Lalu, penting juga ada keterlibatan pemimpin tertinggi. Kalau pemimpinnya mendukung, budaya sadar risiko akan terbentuk di seluruh tim. Keputusan yang diambil juga harus berbasis risiko dan paham bagaimana dampaknya. Manajemen risiko juga harus terpadu ke seluruh aspek operasional dan pengambilan keputusan. Proses ini harus berkelanjutan dan terus ditingkatkan secara rutin. Jangan lupa, semua orang harus tahu risiko yang dihadapi dan apa yang harus dilakukan. Terakhir, selalu patuh pada regulasi dan standar yang berlaku. Dengan begitu, organisasi bisa memastikan semua proses berjalan sesuai aturan. Semua prinsip ini juga ditekankan dalam buku Best Practice Implementasi Manajemen Risiko ISO 31000 tahun 2018 karya Ambun Prawanta. Oke, jadi apa sih contoh dari best practice-nya? Contohnya adalah ketika sebuah toko online menghadapi risiko seperti sistem pembayaran error, data pelanggan bocor, atau barang yang tidak sampai ke pembeli. Dengan penerapan best practice manajemen risiko, toko tersebut mempunyai sistem backup, asuransi pengiriman, pelatihan staf IT, dan rutin pengecekan keamanan data. Semua ini dilakukan secara terstruktur dengan melibatkan seluruh tim dan juga selalu dievaluasi. Kesimpulan dari pembahasan kami adalah keberanian untuk mengambil risiko haruslah dibarengi dengan pengelolaan risiko yang baik dan terstruktur. Dengan menerapkan best practice manajemen risiko sesuai ISO 31000-2018, kita bisa belajar dari pengalaman orang lain dengan cara mengelola risiko lebih baik dan mencapai tujuan dengan lebih aman.